Hai, namaku Noah. Jumpa lagi dalam program Kekuatan Cinta, sebuah acara yang memberikan semangat, inspirasi, dan pengharapan. Berikut ini ada liputan anak-anak muda dari tim Kekuatan Cinta yang mau berkarya demi bangsa, negara, dan Tuhannya. Shalom, saudaraku. Kalau kita berbicara tentang human trafficking atau perdagangan manusia, kalau boleh jujur, hal tersebut masih ada dan terjadi di sekitar kita. Tahun 2014, UNICEF membuat satu data, ternyata ada 600.000 bahkan sampai 800.000 korban human trafficking. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak dan wanita. Dan ternyata dari jumlah tersebut, 300.000 disumbang oleh negara-negara di Asia Tenggara. Dan yang membuat hati kita miris adalah 200.000 diantaranya disumbang oleh negara Indonesia. Saudaraku, kalau kita melihat korban trafficking ini, sangat menyedihkan. Anak-anak dan wanita ini, mereka terperangkap dalam satu kondisi yang tidak enak. Mereka terpenjara dalam satu kondisi yang mungkin memprihatinkan. Mereka tidak bisa keluar, mereka tidak bisa lari dari kondisi itu. Sungguh memprihatinkan bahwa ketika manusia hanya untuk uang, kekayaan, rela menjual sesamanya manusia. Tapi pada saat ini kita diingatkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu mengasihi, mencintai, dan menghargai manusia, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal supaya mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, mengapakah kita sebagai manusia bersikap sebaliknya? Karena kepentingan, uang, nafsu, keinginan daging, manusia rela menjual sesamanya, menjual wanita, menjual anak-anak. Saudaraku, kita diingatkan, ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu. Cinta kita kepada Tuhan, kita nyatakan dengan kita mengasihi, mencintai sesama kita. Dan saya kena percaya bahwa ketika kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui sesama kita, menghargai mereka, human trafficking, perdagangan manusia tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tanggapan aku tentang human trafficking ini, sebenarnya itu kan seperti kayak penjualan anak dan segala macam itu tuh sebenarnya kayak mereka tuh bukan untuk dijual, mereka tuh punya hak terhadap diri mereka sendiri. Tidak memperhatikan yang namanya hak asasi manusia lah. Kita manusia bukan barang, kita nggak mau dijual beli, kita nggak mau treat nice lah, kita pasti maunya kayak gitu. Dan itu kejahatan yang benar-benar harus di stop, benar-benar harus di stop. Apalagi yang sekarang marak di Indonesia kan lebih kayak dipekerjakan, dijanjikan suatu, terus ke daerah lain maupun ke luar negeri. Itu mungkin lebih banyak mungkin sekarang tuh karena keterbatasan ekonomi. Dan human trafficking itu dipengaruhi dengan kurangnya psikologis, pendidikan, ekonomi mungkin bisa jadi juga. Faktor penyebabnya tentu adalah kemiskinan, mental moral orang sekitarnya gitu, termasuk orang-orang terdekatnya. Ini yang harus selalu mendapat didikan gitu ya. Mental moral, budi pekerti, pelajaran itu sangat kurang untuk saat ini tahun 2015. Nah, kedepannya mungkin dengan era reformasi ya dicanangkan oleh Bapak Jokowi, reformasi mental itu yang dimaksud adalah merubah mental, moral, budi pekerti. Dan masalah ekonomi yang sampai tergempit sedemikian, pasti ada jalan halal dan benar-benar bagus. Apabila kita sudah dikaruniakan seorang bayi atau anak
dari Tuhan Yang Maha Esa, berarti Tuhan Yang Maha Esa itu percayalah sudah menyiapkan jalan ke depan, jalan hidup untuk anak itu. Human trafficking itu benar-benar bukan salah satu dari humanity banget, karena kita itu manusia loh, kita mestinya saling mengasihi, saling menyayangi, karena benar-benar kita semuanya saudara. Human trafficking itu tuh benar-benar sama sekali bukan salah satu jalan untuk meningkatkan segala sesuatu atau memuaskan egoisme dari diri kita sendiri. Untuk kepala keluarga sendiri, yang pasti pemerintah keluarga yang paling dekat dengan anak-anak, jagalah keharmonisan keluarga, karena anak itu pemberian dari Tuhan, jangan dibuang begitu saja. Pemerintah ini tuh benar-benar mencangkup seluruh negara Indonesia ini loh, dan menurut aku juga harus memprioritaskan banget untuk anak-anaknya dalam penyuluhan. Lebih memberikan penyuluhan terhadap anak-anak dan remaja putri, atau mungkin bisa memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah secara lebih detail supaya mereka dapat mengerti apa itu human trafficking dan mereka bisa menghindari hal tersebut. Kunjungi desa-desa, berbicara dengan keluarganya atau saudaranya, jadi mereka ngerti, dan berbicara juga kepada anak-anaknya. Kalau mereka diperlakukan dengan tidak baik, misalnya ngadulah ke guru atau cerita ke teman-temannya. Untuk masyarakat sendiri juga lebih peduli dengan masyarakat sendiri, dengan neighbors dan lain-lain gitu. Hindarilah keluarga untuk menjual anaknya. Kita punya hak untuk hidup, kita punya anugerah dari Tuhan, kita bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Kekasih jiwaku, kasih Tuhan tiada batasnya, ku rasakan hingga sampai saat ini. Mujizatmu sungguh ajaib.